Kediaman Sakura. Saat ini Meilin sedang akan makan malam bersama kakaknya. Nona, makanan sudah siap, ucap Yuelan. Di mana gegeku, singkat Meilin. Baru Yuelan akan menjawab tapi telah didahului oleh suara seseorang. Aku di sini Mei Mei, jawab Sulanling yang telah menunggunya di depan pintu kamar Meilin. Baiklah ayo kita makan Gege, ucap Meilin sambil berjalan beriringan dengan Sulanling. Mereka berdua menuju ruang makan di dekat danau. Selamat datang Nona, ucap Anci dan Bibi Siusi bersamaan sambil memberi hormat. Meilin mengangguk. Anci, Bibi kenalkan dia Gegeku Sulanling, kalian bisa memanggilnya Tuan, ucap Meilin. Salam Tuan, ucap keduanya sambil memberi hormat. Sulanling menjawabnya dengan senyuman. Baiklah ayo kita makan bersama, ucap Meilin. Mereka bertiga hanya berdiri namun Meilin sadar bahwa mereka bertiga tidak enak dengan Sulanling. Gege aku sudah terbiasa makan dengan mereka di meja yang sama, apa kau keberatan, tanya Meilin. Tidak masalah. Ayo kita makan bersama itu akan lebih menyenangkan, jawab Sulanling. Akhirnya mereka menikmati makan malam bersama. Tak berselang lama Feng datang dan memberitahu bahwa Kasim Hong datang membawa perintah dari Kaisar. Salam yang mulia, ucap Feng memberi hormat. Ada apa Feng? Tanya Meilin. Di luar ada Kasim Hong datang membawa perintah dari Kaisar, ucap Feng. Biarkan dia kemari, jawab Meilin. Baik yang mulia, ucap Feng sambil melangkah keluar memanggil Kasim Hong. Tak lama Feng datang bersama Kasim Hong. Salam putri pertama, ucap Kasim Hong sengaja mengabaikan Sulanling. Tahu jika Kasim Hong sengaja mengabaikan kakaknya membuat Meilin tak suka. Apa kau tak melihat ada gegeku di sini? Apa kau lupa kalau dia adalah pangeran pertama kekaisaran ini, ucap Meilin tegas. Mendengar nada bicara Meilin yang tegas membuat Kasim Hong bergidik ngeri. Maafkan hamba putri, ucap Kasim Hong sambil melirik ke arah Sulanling. Salam pangeran pertama, hormat Kasim Hong kepada Sulanling. Sulanling hanya diam tak berniat menjawab hormat Kasim Hong dan itu suksea membuat Kasim Hong kesal. Kurang aja dia berani mengabaikan salamku, lihat saja saat kalian mendapat hukuman dari Kaisar, akulah orang pertama yang akan menertawakan kalian, batin Kasim Hong yang jelas terdengar oleh telinga Meilin. Dan aku orang pertama yang akan merobek mulutmu, ucap Meilin yang mengejutkan semua orang yang ada di sana terutama Kasim Hong, kecuali Feng yang juga mendengar batin Kasim Hong. Kasim Hong yang mendengar ucapan Meilin serta melihat tatapan tajam dari Meilin langsung bersujud di kaki Meilin, ia tak menyangka kalau Meilin mendengar isi hatinya. Ampuni hamba putri, jangan hukum hamba putri, ucap Kasim Hong bergetar menahan takut. Semua orang yang melihat Kasim Hong tiba-tiba bersujud dan memohon ampun semakin bingung namun tak ada satupun yang berani bertanya karena mereka tahu bahwa telah terjadi sesuatu yang mereka tak mengetahuinya. Berdiri dan katakan, singkat Meilin. Kasim Hong langsung buru-buru berdiri dan mengatakan perintah Kaisar. Maaf putri, Yang Mulia Kaisar meminta Anda dan Pangeran pertama datang ke aula kerajaan, ucap Kasim Hong yang masih bergetar menahan takut. Pergilah aku akan menyusul, ucap Meilin. Baik putri, hamba pergi, jawab Kasim Hong langsung meninggalkan kediaman Sakura. Setelah kepergian Kasim Hong mereka bersiap pergi ke aula kerajaan. Liner sepertinya ayah akan menghukum kita lagi, ucap Sulanling khawatir. Melihat kakaknya khawatir Meilin hanya tersenyum. Kau tak perlu khawatir Gege, sudah kukatakan tidak akan ada yang bisa mengusik kita lagi, ucap Meilin menenangkan kakaknya. Aku hanya mengkhawatirkanmu Liner aku takut ayah akan menyakitimu lagi, jawab Sulanling.
Sudahlah Gege, lebih baik kita pergi dan kau bisa melihatnya nanti apakah mereka mampu menyakitiku, ucap Mei Lin Santa. Mereka pun pergi menuju aula istana bersama Feng dan Yuelan. Aula Kerajaan. Di dalam aula kerajaan semua orang sudah menunggu kedatangan Mei Lin dan Su Lanling. Ibu, hari ini kita harus berhasil membuat putri sialan itu mendapat hukuman yang sangat berat, ucap Bianxi. Benar, kalau perlu mereka dijatuhi hukuman mati agar tidak akan ada pengganggu lagi, tambah Xianxi. Tenanglah. Hari ini akan ibu pastikan mereka mendapat hukuman yang berat, jawan selir Guanxi dengan percaya diri. Tak lama terdengar suara pengawal memberitahukan bahwa Mei Lin dan Su Lanling telah datang. Pangeran pertama Su Lanling dan putri pertama Mei Lin telah tiba, teriak pengawal penjaga pintu. Mei Lin dan Su Lanling berjalan beriringan dengan Feng dan Yuelan di belakang mereka. Mereka berdiri tepat di tengah aula tanpa ada yang memberi hormat. Melihat mereka tidak memberi hormat membuat Kaisar mengepalkan tangannya. Kau semakin berani menentangku putri, ucap Kaisar tegas. Kau sudah berani pergi tanpa izinku, membunuh kepala pengawalku, membawa pangeran pertama kembali ke kerajaan dari pengasingannya dan sekarang kau tak memberi hormat kepadaku, lanjut Kaisar menahan amarahnya. Jika kau lupa akan aku ingatkan kembali bahwa sejak hari di mana para pengawalku mengalahkan pengawalmu, saat itulah kau tidak berhak mencampuri urusanku dan aku tidak akan tunduk kepadamu, jawab Mei Lin. Aku tidak pernah mengatakan setuju akan keinginanmu itu, bahkan aku tak menjawabmu saat itu, elak Kaisar. Bagiku diammu adalah jawaban iya untukku, singkat Mei Lin. Tak terima akan jawaban Mei Lin, Kaisar semakin marah. Kau memang anak tak berguna, teriak Kaisar. Mei Lin hanya menanggapi dengan menyunggingkan senyum. Melihat amarah Kaisar membuat selir Guanxi memanfaatkan untuk menjatuhkan Mei Lin. Mereka sudah keterlaluan yang mulia, penghinaan yang mereka lakukan tak pantas diampuni, ucap selir Guanxi. Benar, ayah mereka sudah berani menentang ayah dan mempermalukan ayah di hadapan semua orang, ucap Bianxi. Ayah harus menjatuhi hukuman yang terberat untuk mereka, tambah Xianxi. Mei Lin yang mendengar ucapan dari mereka bertiga hanya tersenyum smirk. Karena kalian sudah berani menentangku maka akan kujatuhi kalian hukuman kurungan seumur hidup di Istana Dingin dan aku akan mencabut gelar kalian sebagai pangeran pertama dan putri pertama Kekaisaran Ming, ucap Kaisar dengan suara yang lantang. Jika aku menolaknya bagaimana, ucap Mei Lin santai. Kau tidak bisa menolak perintah yang mulia Kasiar putri bodoh, ucap Kasim Hong. Semua orang di sana menertawakan Mei Lin namun dalam sekejap mereka terdiam dengan wajah terkejut. Bagaimana tidak dengan secepat kilat Mei Lin sudah berada di depan Kasim Hong dan sedang mencekik Kasim Hong hingga tubuhnya terangkat. Ternyata aku terlalu baik denganmu, lihatlah mulutmu memang perlu aku bungkam selamanya, ucap Mei Lin dingin dengan aura gelap yang sudah menguar membuat semua orang yang melihatnya bergidik ngeri. Ampun putri, ucap Kasim Hong tersengal-sengal karena ia mulai tak bisa bernafas akibat cekikan Mei Lin. Aku tak mengenal kata ampun, ucap Mei Lin dengan menghempaskan tubuh Kasim Hong hingga membentur pilar aula dan langsung meninggal dengan darah yang keluar dari mulutnya. Semua orang ketakutan melihat dengan mudahnya Kasim Hong mati di tangan Mei Lin putri yang mereka anggap sampah selama ini. Bahkan ada yang sampai pingsan tak mampu menahan aura gelap yang keluar dari tubuh Mei Lin. Jangan tanya bagaimana keadaan Kaisar, selir Guanxi dan kedua anaknya. Mereka sangat terkejut bahkan tak percaya bahwa Mei Lin mampu membunuh seseorang dengan mudahnya di depan mata mereka. Kini Mei Lin menatap Kaisar dengan tajam.
Kaisar yang masih menatap tubuh tak bernyawa Kasim Hong tak sadar dirinya telah mendapat tatapan tajam dari Mei Lin hingga sebuah suara mengejutkannya. Sudah kukatakan berulang kali jika kalian mengusikku, aku tidak akan segan memusnahkannya, ucap Mei Lin dingin. Kaisar yang masih dalam keterkejutan berusaha menetralkan dirinya. Kau tidak bisa menentangku seperti ini putri, kau masih anakku dan harus selalu menghormati ayahmu, ucap Kaisar masih tetap dengan kesombongan yang ia miliki. Mei Lin yang mendengar ucapan Kaisar pun tertawa. Hahaha ayah kau bilang, ayah seperti apa yang membiarkan Permaisuri dan Ibu Suri meninggal tanpa mencari tahu siapa yang membunuhnya padahal tabib sudah mengatakan jika mereka meninggal karena racun. Ayah seperti apa yang tanpa mencari kebenarannya menghukum putranya di pengasingan bahkan menyuruh para penjaga untuk selalu menyiksanya dan ayah seperti apa yang menghukum putrinya tanpa mencari tahu kebenarannya bahkan apa kau tahu bahwa putrimu telah mati di istana dingin karena seseorang meracuninya juga, ucap Mei Lin tegas. Apa kau pantas disebut ayah dan ingat ini aku bukan putrimu? Aku takdir yang akan membalaskan apa yang kalian lakukan kepada Permaisuri, Ibu Suri, Mei Lin dan Gege, lanjut Mei Lin dengan tatapan tajam kepada Kaisar. Kaisar kembali terkejut, ia tak mengerti dengan apa yang Mei Lin katakan tentang siapa dirinya. Aku akan memberimu waktu untuk merenungkan kesalahanmu dan memohon ampun kepada Gege tapi jika kau tak menyadari kesalahanmu juga aku tak segan melenyapkanmu, ucap Mei Lin dingin. Mei Lin berbalik menuju ke tempat Su Lanling, Feng dan Yue Lan berdiri. Su Lanling yang tak menyangka dengan perbuatan Mei Lin terlihat masih dalam keadaan syok hingga ia tak menyadari kalau Mei Lin sudah berada di depannya. Apa yang kau pikirkan Gege, ucap Mei Lin lembut. Suara Mei Li menyadarkan Su Lanling. Liliner, jawab Su Lanling yang kaget melihat Mei Lin di depannya. Sudahlah Gege tak perlu kau pikirkan yang telah terjadi lebih baik kita kembali ke kediaman Sakura, ucap Mei Lin lembut kepada gegenya. Melihat Mei Lin yang berubah lembut kepadanya membuat Su Lanling menghangat. Baiklah Mei Mei ayo kita kembali, jawab Su Lanling. Mereka pun meninggalkan aula kerajaan. Semua orang terdiam mendengar ucapan Mei Lin bahkan mereka tak mengerti dengan maksud ucapannya yang mereka tahu Mei Lin akan membalaskan dendamnya.